Serigala Setan. Serigala Setan. Berkelana di malam yang gelap, bermandikan kembang sesama. Serigala Setan. Serigala Setan. Melakukan hidup dendam. Serigala Setan. Itulah serigala setan. Serigala Setan. Naskah karya Her Astra Jingga. Ilustrasi musik Frans Harius. Teknik dan montase DJ Arifin. Sutradara Dian Pertiwi. Pembawa cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Narasinga dan Nandani telah bebas dari hadangan Retna Kingkin dan Waramuyang. Namun keselamatan Nandani dan Narasinga masih dihadang oleh anak buah Ratu Biang yang bernama Iblis Giling Wesi. Kita bertemu lagi, Wong Ayu. Kita memang cukup lama tidak berjumpa. Iblis Giling Wesi. Nandani, kau mengenal makhluk ini? Ya, aku mengenal. Dia adalah makhluk iblis yang selalu mengganggu ketenangan orang. Dia adalah sahabat Kebolajar. Kebolajar? Ya, Kebolajar yang pernah aku ceritakan kepadamu. Seorang telik sandi Majapahit yang berkhianat pada pemerintah. Diam! Nah, kau kenal sahabatku ini bukan? Biarpun dia tak bicara, namun ia akan mampu meringkusmu. Maka kau tidak berhak melewati batas wilayahku. Dengar! Ini adalah wilayah terlarang. Iblis Giling Wesi. Bagaimana mungkin makhluk iblis sepertimu mempunyai wilayah kekuasaan? Kau hanya pantas menghuni neraka. Lancang sekali mulutmu. Hei, tunggu kalian semuanya. Oh, siapa mereka? Mau kemanakah kau Nandani dan kau Narasinga? Demit. Rupanya inilah makhluk siluman yang dimaksudkan oleh sang Ratu Biang. Rupanya dia juga menginginkan dua manusia ini. Heh, siluman Barong. Jangan mencoba mengusik perjalananku. Pergi dan jangan halangi kami. Ya, kalian memang sudah bebas dari pengaruh kekuasaanku. Tetapi kalian akan tetap sia-sia. Hei, siluman Barong. Jangan lagi mengusik perjalananku. Kau tetaplah titisan Dewata Cengkar. Maka pergilah dan jangan menghalangiku lagi. Berdebah. Aku robek mulutmu, kau Narasinga. Rupanya mereka mempunyai. Baiklah, aku akan lihat dahulu siapa yang akan memenangkan pertarungan. Bantai siluman jahanam itu. Awas Narasinga. Nandani dan Narasinga terperanjat saat siluman Barong itu dipukul dengan sambaran seruling tua. Siluman itu berhamburan menjadi asap. Itulah siluman Barong yang tercipta dari tetesan darah asli penguasa Gunung Kidul. Dan sejak itu pula, Nandani dan Narasinga
segera melesat jauh meninggalkan iblis giling wesi yang masih terheran-heran melihat nasib siluman barong jadi-jadian itu. Kurang ajar. Dua orang itu justru mencari kesempatan. Mereka lenyap. Gila, sial. Tidak salah lagi akan pesan sang ratu. Aku harus menitik beratkan perhatianku pada makhluk siluman cebol itu. Karena ini adalah perintah dari sang ratu. Sesaat kita tinggalkan perjalanan Nandani dan Narasinga yang telah bebas dari kekuatan jahat dari pengaruh sihir siluman barong. Kini kita ikuti perjalanan iblis giling wesi yang memburu asap yang tercipta dari siluman barong jadi-jadian. Dan ketika giling wesi melintasi lembah Ngarai, ia bertemu dengan Waramuyang dan Retna Kingkin. Mengapa kalian malah kemari? Bukankah Nandani dan laki-laki itu menuju ke arahmu? Kau benar, Retna Kingking. Kalau benar, mengapa kalian justru kemari? Bodoh sekali kau giling wesi. Jangan banyak mulut kalian semua. Dengar, aku kemari bukan karena menghindari mereka. Tapi aku kemari justru mengetahui siluman aneh itu. Siluman cebol keriting berambut gimbal. Jadi, kau telah melihatnya? Iya. Siluman itu telah lari menuju kemari. Siluman itu berwujud asap buyar. Berwujud asap buyar bagaimana? Siluman itu terkena sambaran pusaka dari perempuan itu. Maka siluman aneh itu pun buyar menjadi asap. Dan asap itu menuju kemari. Aneh sekali. Tunggu. Apakah sekiranya para siluman Gunung Kidul juga memburu Nandani dan orang bernama Narasinga? Mestinya begitu. Yang pasti, jumlah siluman Gunung Kidul cukup banyak. Kalian dengar suara rosak di sana. Seperti beberapa kelebat manusia. Biar aku yang ke sana. Kalian berjaga-jaga di sini. Ingat, tangkap mereka jika sudah terpojok. Atau setidaknya, kalian bisa berteriak memberi isyarat kepada kawan-kawan kita. Cepat, lakukan iblis giling wesi. Kurang ajar. Tidak ada suara apa-apa. Jangan-jangan hanya tipu muslihat. Rupanya para penghuni Gunung Kidul mulai terjebak dengan kehadiran kawan-kawan. Iblis bingung. Mau apa kau kemari? Kurang ajar. Ya, benar. Itu si muka siluman penghuni Gunung Kidul. Kepalanya kekerowak. Wajahnya buruk rupa. Dasar iblis. Kukira kau bukan iblis penghuni Gunung Kidul. Katakan, siapa kau? Dan mau apa keluyuran sampai memasuki wilayah kekuasaanku? Tidak usah banyak tanya. Jadi sudah jelas. Kau adalah siluman penghuni Gunung Kidul. Cepat katakan padaku bahwa kau adalah kawanan siluman cebol berwajah buruk rupa itu. Dasar iblis. Kau ini tidak pernah melihat perwujudanmu lewat pantulan air. Ketahuilah, wajahmu itu lebih buruk daripada aku. Dengar, siapapun orangnya, dan siapapun siluman atau sebangsanya, tidak boleh memasuki wilayah kekuasaan sang ketua. Dasar siluman pengung. Kalau begitu, kami itu hanya siluman kedipal. Ayo dengar,
Katakan di mana siluman cebol menjijikan itu. Kurang ajar. Kau tidak perlu mencari siluman yang kau kejar-kejar itu. Tentu saja. Karena dia adalah siluman yang kucari-cari. Cepat katakan. Sebelum kau kuhajar siluman keruak. Lancang sekali kata-katamu. Barangkali ini yang kau inginkan. Sebelum siluman padas gempal menyerang, iblis giling wesi menyerang terlebih dahulu. Namun dari serangan itu, terjadilah benturan yang sangat gemuruh. Karena kekuatan mereka bagaikan besi beradu. Itulah kekuatan antara iblis dari Segoro Angin dan siluman Gunung Kidul. Pada dasarnya, mereka adalah lelembut yang datang dari Gunung Kidul melawan lelembut Gunung Merapi. Kini pertarungan mereka saling gencar, bagaikan benturan besi, sehingga menimbulkan percikan api di mana-mana. Mampus kau! Apa yang ingin kau banggakan, iblis kucluk? Kau tidak akan mampu mengalahkan siluman Gunung Kidul. Ayo, jangan hanya satu. 1000 kawanmu pun, aku tidak akan gentar menghadapimu. Barat! Sombong sekali kau sesumbar. Kau baru bisa merobohkan aku. Jangan harapkan kau bisa merobohkan aku untuk yang kedua kalinya. Jangan banyak omong. Ayo, seperti apa hebatnya iblis sepertimu? Ayo. Benar-benar akan kuciwing-cuing kepalamu, Rasakan ini. Buaya! Perhatikan, siluman itu rupanya akan merobohkan iblis giling besi. Benar-benar mengerikan sekali pertempuran itu. Ya, aku tidak menduga kalau perkelahian antara dua siluman terjadi begitu ngeri. Iya, setidak-tidaknya kita harus bisa mewaspadai sikap siluman Gunung Kidul. Yakinkan bahwa iblis giling besi akan memenangkan pertarungan itu. Iya, aku juga berpendapat demikian. Bagaimanapun juga, iblis giling besi adalah tergolong bahu reksa Gunung Merapi. Jadi merupakan mbahnya para iblis di Gunung Merapi yang akhirnya menjadi pengikut Raja Ratu Biak. Iya. Lantas apa yang harus kita kerjakan? Mencari siluman cebol yang katanya bikin giris para siluman lain atau manusia yang akan mengganggu wilayah kekuasaannya. Kalau begitu, aku punya cara. Cara? Iya, lantas. Siluman keruak itu harus kita tangkap beramai-ramai. Lalu kita ikat siluman keruak itu. Kita paksa di mana seorang ketua atau pimpinannya. Baiklah kalau begitu. Hit! Barat, kalian curang. Jangan banyak cakap. Ini. Barat, lepaskan aku. Lepaskan aku. Hei siluman keruak, mengakulah. Katakan di mana ketuamu? Di mana sarang pimpinan penguasa Gunung Kidul? Hei, jika kau tidak juga mengaku, barangkali benar apa yang dikatakan iblis ini. Kau akan disiksa. Dasar iblis. Dan kalian adalah manusia-manusia cantik. Tetapi kalian telah bersekongkol dengan iblis jahanam ini. Di saat siluman pedas gempal tertelikung kaki dan tangannya oleh Waramuyang dan Retna Kingkin, maka iblis giling wesi berkali-kali menjambak rambutnya. Namun di tempat lain, ketiga pengikut Ratu Biang itu telah diketahui oleh siluman Barong yang kini berada di puncak pohon Sambi. Bila siluman padas gempal berhasil ditangkap oleh dua perempuan cantik-cantik. Siapa mereka?
Dan rupanya sosok makhluk lelembut juga membantu dua gadis itu. Sial, sial. Baiklah, akan kulukai jari tanganku. Jari tanganku ini akan mengeluarkan darah. Dan tetesan darah akan banyak tercecer. Rasakan, kalian akan ketakutan menghadapi diriku. Jadi-jadian. Ya. Wah. Setelah siluman penguasa Gunung Kidul itu melukai jari tengahnya, maka siluman itu segera melesat terbang dan darah tercecer di sekitar tempat di mana siluman padas gempal ditelikung oleh kawanan iblis giling wesi. Dan tidak lama kemudian, iblis giling wesi beserta Waramuyang dan Reta Kingkin terperanjat melihat 12 siluman barong kembar. Reta Kingkin, lihat siluman-siluman itu. Wah, mereka banyak sekali. Semuanya kembar, menjijikan sekali. Iya, tidak perlu jijik. Barat. Ayo, binasakan pasukan siluman cebol yang banyak sekali itu. Binasakan semuanya. Ke barat. Rasakan sekarang. Ayo, titisan darah Cengkar. Ringkus dua manusia itu. Tangkap iblis ke barat itu. Pertarungan semakin seru. Pasukan kurang lebih 12 siluman barong terus mengepung Waramuyang dan Retna Kingkin. Sementara iblis giling wesi semakin kebingungan untuk mencari lawan. Nah, saudara pendengar, untuk mengetahui lanjutan kisah ini, ikutilah serial Sandiwara Radio Serigala Setan pada seri berikutnya di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.